Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya, video sebelumnya adalah tentang teori perdagangan internasional ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran itu adalah neraca pembayaran dengan luar negeri ya. Nah, neraca pembayaran itu sendiri terdiri dari neraca dagang, neraca modal, neraca jasa. Nah, ini yang sering digunakan. Nah, neraca dagang itu sendiri adalah neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi ekspor impor barang. Jadi, khusus ekspor impor barang itu masuk di neraca dagang. Sedangkan neraca modal itu untuk mencatat transaksi investasi atau penanaman modal. Kemudian neraca jasa itu untuk mencatat transaksi ekspor impor jasa ya. Jadi khusus kegiatan jasa. Kemudian ada sisi debit dan sisi kredit, di mana sisi debit itu untuk mencatat keluarnya uang, sedangkan sisi kredit itu untuk mencatat masuknya uang. Nah, di dalam sisi debit itu yang terdiri dari neraca dagang, neraca jasa, juga neraca modal. Yang termasuk neraca dagang yang masuk dalam sisi debit adalah impor barang dari luar negeri. Sedangkan yang di sisi kredit, ekspor barang ke luar negeri. Nah, ekspor itu kan kita menerima uang dari luar negeri ya kan? Nah, itu masuk di sisi kredit. Sedangkan kalau impor barang, kita kan membeli barang dari luar negeri. Kita mengeluarkan uang, maka disebut masuk dalam sisi debit. Kemudian kalau neraca jasa, yang masuk sisi debit adalah bunga dan dividen yang dibayar ke luar negeri, biaya pariwisata ke luar negeri, jasa yang dibayarkan ke luar negeri, yaitu kan semuanya kita membayar ke luar negeri. Kemudian yang masuk sisi kredit, neraca jasanya itu antara lain bunga dan dividen yang diterima dari luar negeri, hasil pariwisata dari luar negeri, dan jasa yang diterima dari luar negeri. Ini semua kan penerimaan uang. Jadi masuk di sisi kredit. Kemudian neraca modal itu yang masuk di sisi debit, kredit yang dibayarkan ke luar negeri. Jadi membayar cicilan utang, membayar terus deposito bank di luar negeri milik penduduk dalam negeri. Kemudian investasi langsung ke luar negeri. Sedangkan neraca modal yang masuk di sisi kredit ada kredit yang diterima dari luar negeri, menerima cicilan utang dari luar negeri, deposito bank di dalam negeri milik penduduk negara lain, dan investasi langsung dari luar negeri. Nah, berikut ini akan disajikan contoh dari pencatatannya. Nah, di sini adalah neraca pembayaran, ada transaksi debit dan transaksi kredit. Yang perlu diingat lagi, transaksi debit itu transaksi pengeluaran uang, sedangkan transaksi kredit itu adalah transaksi penerimaan uang. Nah, di sini neraca dagangnya ada impor barang dari luar negeri senilai 4.400. Kemudian sisi kreditnya ini ekspor barang ke luar negeri senilai 5.600. Kemudian neraca jasanya, transaksi debitnya bunga dibayar ke luar negeri 800. Biaya pariwisata ke luar negeri 700. Lalu neraca jasanya yang di sisi kredit ada bunga dari luar negeri 300. Hasil pariwisata dari luar negeri ya, turis yang masuk ke sini itu 600. Kemudian neraca modalnya yang di sisi debit ada kredit yang dibayar ke luar negeri 200, membayar cicilan utang 150. Lalu transaksi kreditnya neraca modalnya kredit yang diterima dari luar negeri 250, menerima cicilan utang dari luar negeri 400. Nah, sekarang kita analisis dia surplus atau defisit. Nah, kita lihat di sini neraca dagangnya mengalami surplus atau defisit. Transaksi kredit yaitu penerimaannya 5.600, bayarnya 4.400. Berarti penerimaan lebih besar daripada pengeluaran itu disebut surplus. Surplusnya senilai 1.200. Dari mana 5.600 dikurangi 4.400? Lalu untuk neraca jasanya, nah ini 800 ditambah 700, ini kan 1.500. Kemudian 300 ditambah 600 kan 900. Berarti 1.500 pengeluarannya dan penerimaannya 900. Berarti surplusnya adalah 600 ini ya. 500 ditambah 100 ini berarti
surplus 600. Nah, kita lihat di sini surplus 600 ya. Jadi ini kita kurung, dijumlahkan totalnya. Nah, seperti ini. Nah, defisit ya ini. Defisit sebesar Rp600. Dari mana? 500 ditambah 100. Nah, sekarang kita masukkan angkanya di sini. Nah, seperti ini ya. Ini. Min 900. Jadinya defisit 900. Nah, gini. Oke, sudah ya. Kemudian yang neraca modal, ini neraca modal. Kredit debitnya neraca modal kredit yang dibayar ke luar negeri 200, kemudian membayar cicilan utang ke luar negeri 150. Kemudian transaksi kreditnya, kredit yang diterima dari luar negeri 250, menerima cicilan utang 400. 200 ditambah 150, 350. 250 ditambah 400, 650. Jadinya penerimaannya 650, pengeluarannya 300, berarti masih surplus sebesar ini 50 ditambah 250 ini, berarti surplusnya adalah 300. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini surplus 300. Surplus itu tandanya adalah plus ya. Plus 300. Nah, kayak gini. Udah ya. Oke, selanjutnya bagaimana keseimbangannya? Nah, keseimbangannya di sini. Neraca keseimbangannya bagaimana? Nah, surplus neraca pembayaran sebesar, jadi ini penerimaannya senilai 7.150, pengeluarannya senilai ini di total semua 6.250, jadi surplusnya neraca pembayaran adalah 900 ya. Nah, 900 dari mana? Ini juga bisa 1.200 ditambah 300 ya ini ya. Nah, ini 600 ya. Ini 600 salah tulis ya. Ini 600. Nah, ini. Nah, 500 ditambah 100 ya, 600 berarti 1.200 ditambah 300, 1.500 dikurangi 600 jadinya adalah surplus 900. Dari sini juga bisa. Nah, total kredit dikurangi total debit, ketemu surplus 900. Itu contoh dari neraca pembayaran. Oke. Kemudian selanjutnya adalah devisa. Devisa itu adalah pendapatan negara dari luar negeri berbentuk mata uang asing ya. Jadi fungsinya untuk mengetahui kemampuan membayar pembayaran internasional, untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah, untuk mempermudah transaksi jual beli antar negara, untuk membayar utang luar negeri, dan untuk menjaga stabilitas keseimbangan neraca pembayaran. Jadi devisa itu adalah pendapatan negara dari luar negeri. Nah, itu tadi anak-anak materi kali ini tentang neraca pembayaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.